Saat dibangun, Trans Allegheny Lunatic Asylum ini diperuntukkan untuk merawat 250 pasien. Namun nyatanya, fasilitas kesehatan di sana harus menangani 2000 pasien. Alhasil tak ada perawatan yang maksimal kepada pasiennya, guys. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar, guys? Jadi pada video kali ini kita akan membahas sesuai dengan judul yang telah tertera dalam video, yaitu beberapa rumah sakit terangker di dunia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian jadi orang pertama yang menonton video itu. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya, guys. Sorry guys, jadi pada video kali ini agak sedikit terganggu karena di luar lagi hujan. Dan aku berharap semoga suara dari hujan itu nggak kecampur dan mengganggu suara di sini ya, guys, agar supaya kalian bisa mendengarnya dengan bagus. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang rumah sakit. Nah, selain kuburan-kuburan yang sangat menyeramkan, ada beberapa gedung rumah sakit jiwa yang memang memiliki hal-hal mistis dan cerita-cerita gaib. Makanya tak menjadi rahasia lagi bahwa gedung-gedung rumah sakit ini memang sangat menyeramkan. Nah, jika kalian penasaran, mari kita masuk ke video selanjutnya. Jadi rumah sakit jiwa pertama ini datang dari Korea Selatan, apalagi kalau bukan Gonjam Psychiatric Hospital. Nah, rumor-rumor yang beredar di Korea Selatan yang menyebutkan bahwa rumah sakit Gonjam ini disebut adalah rumah sakit jiwa paling terangker di Korea Selatan. Nah, berdasarkan dari cerita masyarakat setempat, bahwa dahulunya pasien-pasien di rumah sakit ini meninggal sangat tak wajar gitu, guys, karena mereka meninggal secara bergantian atau meninggal satu persatu tanpa ada alasan yang sangat jelas. Karena kasus itu tersebut, makanya fasilitas di rumah sakit ini ditutup secara permanen pada tahun 1990. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa rumah sakit ini menyimpan banyak sekali kasus pembunuhan, dan dokter-dokter yang menangani orang penyakit jiwa atau orang gila di rumah sakit itu menjadi gila, dan ada beberapa dari mereka bunuh diri di rumah sakit ini. Dahulu kala, rumah sakit ini juga sebenarnya bukan hanya menampung orang gila, namun rumah sakit ini juga menampung tentara-tentara yang stres atau mengalami depresi. Aku mau cerita sedikit pada kalian bahwa rumah sakit ini juga sudah pernah diangkat dalam sebuah film dengan judul yang sama, dan memang film ini sangat menyeramkan, guys. Baru filmnya saja sangat menyeramkan, apalagi situasi dan kondisi yang ada di rumah sakit itu ya, guys. Nah, jika kalian sudah pernah nonton film ini, silahkan komen di bawah ya, guys. Next. Saking seramnya, penghuni rumah sakit ini disebut adalah seorang laki-laki berbadan besar dan memakai pakaian tradisional Cina. Ia kerap sekali menyemburkan api jika melakukan kontak mata dengan orang-orang yang melihat dirinya, guys. Makanya, penduduk-penduduk setempat di sana mengatakan bahwa rumah sakit Sayimpung ini sebagai rumah hantu yang ada di High Street, guys. Rumah sakit jiwa satu ini disebut adalah rumah sakit yang paling menyeramkan yang ada di Asia. Mau mencobanya, guys? Menurut rumor yang beredar, rumah sakit ini sudah beroperasi selama 100 tahun, dan rumah sakit ini juga sudah pernah digunakan oleh tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua, yang digunakan sebagai tempat tawanan sekaligus tempat eksekusi para tahanan-tahanan yang ada di sana. Menyeramkan juga ya, guys. Jika kalian sudah pernah ke Hong Kong dan mengunjungi rumah sakit jiwa ini, silahkan komen di bawah. Next. Saat dibangun, Trans Allegheny Lunatic Asylum ini diperuntukkan untuk merawat 250 pasien. Namun nyatanya, fasilitas kesehatan di sana harus menangani 2000 pasien. Alhasil tak ada perawatan yang maksimal kepada pasiennya, guys. Ada pula kasus penganiayaan diagnosis yang salah, dan masih banyak kasus yang lainnya. Rumah sakit yang satu ini terbilang sangat menyeramkan karena dahulu kala pernah terjadi perang sipil dan banyak sekali menumpahkan darah dan orang-orang mati di halaman rumah sakit ini. Dan kisah yang paling menyeramkan dari rumah sakit ini ialah hantu seorang gadis yang bernama Lily. Jadi Lily ini adalah hantu perempuan yang kesepian yang selalu mencari teman, dan menurut warga-warga setempat, arwah dari Lily ini sampai sekarang masih menempati rumah sakit itu. Nah, jika kalian pernah pergi ke rumah sakit ini, silahkan komen di bawah ya, guys. Next.
Rumah sakit yang satu ini dikenal sangat menyeramkan karena pada Perang Dunia Kedua, militer Jepang menjadikan Old Changi ini sebagai tempat penyiksaan bagi siapa yang mengatakan atau mengatasnamakan anti-Jepang. Dan itu juga dikatakan sebagai markas Gempeta, yaitu sebuah faksi polisi rahasia Jepang. Dan menurut rumor yang beredar, rumah sakit Old Changi ini juga pernah menjadi tempat penyiksaan bagi orang-orang yang mengatasnamakan atau anti-Jepang, seperti pemenggalan kepala, pemerkosaan, pemotongan, penikaman, dan berbagai macam kasus yang sangat menyeramkan. Akhirnya rumah sakit Old Changi ini resmi ditutup dan sampai sekarang masih terbengkalai di Singapura. Ada yang sudah pernah ke Singapura dan mengunjungi rumah sakit jiwa ini? Silahkan komen di bawah ya guys. Next. Konon, rumah sakit yang satu ini menjadi rumah sakit yang paling horor yang ada di dunia. Karena pada masanya rumah sakit ini sudah memiliki mesin kejut listrik yang sangat canggih. Namun sayangnya psikiater di rumah sakit ini berkuasa penuh atas orang-orang sakit jiwa dan tak memiliki empati kepada mereka. Ada juga kasus yang pernah terjadi di rumah sakit ini, yaitu orang yang tidak gila dan dipaksa untuk dirawat di rumah sakit ini. Maksudnya mereka itu gila banget ya guys. Orang yang nggak gila terus dipaksa untuk mereka tangani di rumah sakit ini untuk diobati. Makanya banyak sekali arwah gentayangan di rumah sakit jiwa Severals ini. Untuk menangani pasiennya, rumah sakit Severals ini menggunakan metode yang sangat menyeramkan, yaitu metode lobotomi frontal dan terapi setrum melewati bangku listrik. Serem juga ya guys. Mungkin dari kalian menanyakan, apa sih metode lobotomi frontal ini? Jadi lobotomi frontal itu ialah cara untuk menenangkan para pasien gangguan jiwa dengan cara merusak atau memotong jaringan-jaringan otak dalam lobus prefrontal, letaknya di bagian depan. Pasalnya, dulu gangguan jiwa diduga disebabkan oleh emosi dan reaksi seseorang yang berlebihan. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya guys. Kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah menonton videonya, dan jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, dan jika ada kritik dan saran silahkan komen di bawah. Dan untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di atas ini. Dan see you the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.